Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang terus dinyatakan dari hari ke hari di dalam hidup kita. Untuk pagi hari ini kita mau bersyukur buat kasih Tuhan, buat kuasa Tuhan yang terus dinyatakan di sepanjang musim hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu, buat penjagaan dan penyertaanmu di sepanjang umur hidup kami. Bersyukur buat kemurahan dan kebajikanmu yang senantiasa mengikuti kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang sepertimu, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, yang selalu ada bersama dengan kami. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali mereka katakan, semusim telah berlalu. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin, amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Rahmat-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Karena berbakti-Mu, karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, pemeliharaan sempurna dalam hidup, penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus. Terpujilah nama-Mu,
namamu. Penyertaan-Mu ajaib Tuhan. Penyertaan-Mu ajaib. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau setia. Engkau setia. Engkau mulia. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Kami menyembah, kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami menyembah. Kami meninggikan Engkau Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau. Sebab tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan. Kau yang mengasihi kami lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah
namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Syukur bagimu, ya Allah yang mulia. Kami menyembah, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami muliakan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, mulialah namamu, mulialah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik. Kami aman di dalam Tuhan, kami tenang di dekat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang tak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tetap sama, baik kasih maupun kuasa-Mu tak akan pernah berubah.
terus berharap hanya kepadamu, percaya hanya kepadamu, berserah hanya padamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Mulia. Ada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, tiada yang sama seperti-Mu. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang setia beserta dengan kami di setiap hari-hari hidup kami, di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terkuatkan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bercinta, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Amin. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku
anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bersamamu, 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 Bapa. Ku lewati semua penantangan Lakukan hatiku, Engkau yang berfirman, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Semua hanya karena anugerah yang besar, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Semua hanya karena anugerahmu yang terus kau limpahkan dalam hidup kami. Engkau sertai kami di setiap langkah hidup kami. Kami tidak pernah sendirian, Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab Engkau baik bagi kami. Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri untuk kesempatan yang sudah diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita kembali melanjutkan renungan harian kita. Kalau kemarin di Esra 9, Pak Ayong sudah menjelaskan kepada kita bagaimana Esra dan orang-orang Israel mendapatkan bahwa ada dosa yang dilakukan, yang masih tinggal, yang dilakukan secara korporat mungkin ya, secara nasional ya, banyak di antara mereka yang kawin campur dan mereka mengakui ini sebagai dosa yang cukup serius di hadapan Tuhan dan mereka berdoa mengaku dosa. Nah di Esra 10 kemarin juga sudah sedikit disinggung adalah tindakan pemberesan yang dilakukan Esra dan orang-orang Israel terhadap dosa tersebut. Saya akan bacakan bagi kita ya. Judul perikopnya adalah tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu,
kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu, maka bersumpahlah mereka. Ayat 6, sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu, seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari 2 hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota sampai murka Allah kami yang menyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Ayat 15, hanya Yonatan bin Asael dan Yahzea bin Tikwa berdiri menentang perkara itu disokong oleh Mesulam dan Sabeitai orang Lewi itu. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Esra memilih beberapa orang kepala-kepala kaum keluarga masing-masing untuk kaum keluarganya, semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu. Dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat dari Bani Yesua bin Yozadak dengan saudara-saudaranya Maasea, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. Dengan memegang tangan mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Ya, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-43 adalah daftar daripada nama-nama orang-orang yang menghadap para pemimpin yang mengaku salah dan bertekad untuk memisahkan istri mereka dari kawin campur, ya. Dan saya bacakan ayat penutupnya, ayat 44. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Ya, demikian Esra 10, ya. Poinnya cukup jelas, seperti kemarin juga sudah disinggung oleh Pak Ayong sedikit, ya, bahwa setelah mereka mengaku dosa, maka tentu tindak lanjutnya adalah pemberesan, ya, ada tindakan pemberesan terhadap pengakuan tersebut. Pengakuan dosa menjadi tidak berarti atau menjadi sia-sia ketika tidak ada pemberesan terhadap dosa yang dilakukan, ya. Dalam hal ini tentu adalah bicara tentang bagaimana supaya kita tidak melakukan dosa itu lagi, ada pertobatan di dalamnya, ya. Kalau kita lihat
di dalam Esra 10 ini ya, mereka melakukan beberapa tahap atau beberapa langkah di dalam tindakan pemberesan tersebut ya, untuk mereka bertekad untuk hidup kudus, untuk hidup baru ya. Yang pertama mereka lakukan adalah mereka mengumumkan ya supaya semua orang-orang yang ada di dalam pembuangan tersebut untuk kembali ya berhimpun di Yerusalem ya, dan mengumumkan bahwa mereka wajib datang, harus datang, bahkan disertai dengan sanksi ya, akan dikucilkan kalau mereka tidak datang dalam waktu 3 hari. Jadi pengumuman ini sangat penting ya, sangat tegas ya, karena disertai dengan sanksi pengucilan dan akan diambil hartanya bila mereka tidak datang ya. Yang kedua, tentu setelah mereka berkumpul bersama-sama, ya, mereka diminta untuk mengaku dosa bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, bahkan termasuk suku Lewi juga, beberapa imam juga melakukan kesalahan ini, yaitu kawin campur, sehingga ini diperlukan pengakuan dosa secara korporat atau katakanlah secara nasional, ya, secara berjemaah, dan mereka melakukan ini mengakui dosa mereka. Tetapi karena begitu banyak, maka akhirnya diambillah keputusan bahwa diangkatlah para pemimpin di setiap daerah untuk mengurusi hal ini secara bersamaan sehingga persoalan ini bisa lebih cepat selesai. Ya, poinnya, pesannya adalah bahwa mereka bertekad untuk hidup yang baru di dalam pertobatan, untuk hidup di dalam kekudusan, untuk tidak lagi melanggar perintah Allah dalam hal ini adalah kawin campur. Ya, pesannya tentu adalah satu hal, yaitu sampai hari ini juga pesan ini menjadi bagian daripada kita setiap hari, yaitu supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Ya, kalau kita mendengar pesan ini, ya kita tentu teringat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, ya. Kita ingat cerita bagaimana orang-orang Farisi menangkap seorang perempuan yang kedapatan berzina, ya, dan membawanya kepada Tuhan Yesus dengan menanyakan apa yang harus kita lakukan terhadap perempuan yang kedapatan berzina ini. Karena kalau menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Ya, nah mendengar pertanyaan tersebut, Tuhan Yesus tentu berdiam diri. Ya, kita tahu saat dia berdiam diri, dia berdoa untuk bertanya kepada Bapa apa yang harus dilakukan sambil menulis-tulis di tanah. Ya, kita tahu ceritanya. Ya, akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa, biarlah dia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Ya, mereka semua terdiam dan satu persatu pergi sampai akhirnya tidak ada satu orang pun yang tinggal di situ. Dan akhirnya Yesus bertanya kepada wanita itu, kemana mereka semua, dan mereka semua sudah pergi. Yesus pun akhirnya mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau, tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, jadi pesan ini pesan yang penting bagi kita, ya, untuk setiap hari kita ingat supaya hidup kita senantiasa ada di dalam pertobatan setiap harinya. Ya. Nah, yang kedua yang saya dapatkan, ya, untuk melakukan tindakan pemberesan ini, ya, tentu seperti kemarin juga sudah disinggung Pak Yong, kita butuh ternyata teman di dalam komunitas. Ya, kalau dalam hal ini Esra beruntung karena dia punya teman, punya rekan yang bagus, ya, yaitu Sekanya bin Yehiel, ya, yang mendorong Esra untuk melakukan tindakan yang tegas kepada orang Israel yang melakukan dosa kawin campur ini. Ya. Jadi pelajarannya bagi kita adalah kalau hari ini kita diberi kesempatan menjadi pemimpin, ya, dan ada orang-orang yang kita pimpin melakukan dosa, ya,
eh, kita perlu menguatkan hati kita ya untuk menerima ya dan memimpin kembali orang tersebut kepada jalan Tuhan supaya dia kembali hidup di dalam jalan kekudusan ya. Sekanya menguatkan Ezra supaya Ezra tetap kuat, bangkit ya dan melakukan tindakan pemberesan, dan sekanya mendukung dan mengatakan kami bersama-sama dengan engkau, kami menyertai engkau. Jadi penting sekali dukungan dari teman-teman komunitas kita ya di dalam hal pemberesan dosa-dosa kita ya. Tetapi kalau kita menjadi bagian daripada pelaku dosa tersebut, tentu kita harus ingat bahwa ada kasih karunia ya. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, membereskannya, dan tentu sekali lagi yang terakhir kita jangan berbuat dosa lagi ya. Ada banyak hal ya di dalam pengalaman ya melayani, ada beberapa kasus di mana jemaat yang jatuh bangun di dalam soal hutang piutang ya sudah dinasihati ya sudah diajar ya bagaimana mengelola keuangan dengan baik, tapi masih saja melakukan apa yang dia ingin lakukan ya, padahal sebenarnya sudah memiliki usaha yang bagus ya, usaha yang baik ya, tetapi karena ingin memiliki usaha yang lebih banyak lagi, jadi membuka usaha yang lain sehingga usaha yang bagus tadi tidak terurus ya, sehingga akhirnya terbengkalai ya, dan begitu siklusnya terus menerus karena akhirnya ya akhirnya terjebak dalam cicilan yang semakin berat ya karena pengen punya usaha yang banyak ya. Nah, kita nasihati ya, kita doakan, kita sharing bersama ya. Ini menjadi apa namanya? Menjadi peringatan juga bagi kita ya. Nah, juga mungkin dalam hal kesehatan sebagai contoh, mungkin kita pernah drop kesehatannya karena sesuatu hal yang kita lakukan, kita mengaku salah ya. Oleh karena itu kita perlu berubah, bertobat ya, mengubah pola makan, berolahraga, istirahat cukup ya, tidur cukup ya, sehingga kita tidak mengalami drop lagi di dalam kesehatan kita atau banyak hal-hal yang lainnya lagi. Jadi dua hal itu yang bisa saya bagikan di dalam pasal ini Ezra 10. Semoga boleh menjadi berkat bagi kita. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi dua hal ini yang harus kita renungkan dan juga kita lakukan. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, setiap pagi kita menyembah Tuhan, kita menerima firman Tuhan, terus kita merenungkannya siang dan malam dan melakukannya sebagai gaya hidup setiap hari. Jadi bertobat itu bukan hanya sekedar kapok, tapi bertobat ini artinya metanoia, memang berbalik. Tadinya melakukan dosa, nah sekarang berbalik, bukan cuma berhenti tidak melakukan dosa lagi Bapak Ibu. Karena kalau hanya sekedar kapok, menyesal karena akibat yang ditanggung, ya nanti ketika keadaan menurut dia sudah mulai membaik, ya akan jatuh lagi. Kenapa ada begitu banyak orang jatuh bangun? Karena hanya sekedar kapok, bukan bertobat. Nah, jadi mari hidup kita ini hidup di dalam pertobatan setiap hari. Apa yang kita lakukan dan kita tahu itu dosa, bahkan itu salah, tapi dengan kebenaran firman Tuhan, ketika dinasehati, kita ditegur, ya kita berbalik dan kemudian kita melakukan kebenaran. Karena berkali-kali saya katakan, sebenarnya ketika kita melakukan kebenaran, otomatis kita nggak akan lakukan dosa lagi. Otomatis itu. Tapi masalahnya sekali lagi ada begitu banyak orang yang cuma sekedar menyesal, nangis-nangis, seperti bangsa Israel ini kan. Biasanya orang kalau menyesal karena melakukan dosa, terus menanggung akibat, ya nangis, nyesel. Tapi kan
Yang Tuhan mau kita ini bertobat, bukan cuma sekedar kapok, bukan cuma nyesel terus gak lakukan sesaat, tapi keadaan baik jatuh lagi. Tapi bertobat itu ya akhirnya tidak lagi melakukan dosa, tetapi melakukan kebenaran. Dan percayalah ketika kita konsisten melakukan kebenaran, otomatis kita nggak melakukan dosa. Jadi jangan cuma seperti efek sakit gigi. Begitu sakit gigi kapok, nggak makan permen lagi, ampun, nggak makan permen lagi. Mau dicabut lah ini, mau diberesin lah ini. Tapi begitu selesai, nggak ada rasa sakit, nah sudahlah, nggak apa-apa lah, biari belah. Nah, terus mulai pelan-pelan makan permen lagi. Nah, tapi hari ini tentu kita ditegur dengan keras firman Tuhan untuk kita bertobat. Walaupun tentu konteksnya jangan dipraktekkan secara lahiriah, hurufiah zaman sekarang. Wah, ini istrinya diusir anak-anaknya. Bukan. Bukan itu konteks yang perlu kita praktek hari ini. Tapi yang namanya dosa itu nggak usah disayang-sayang, harus benar-benar dibuang. Terus hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi harus mempunyai paradigma, kacamata yang benar ketika memahami firman Tuhan. Jadi mari, apa yang hari ini masih mengikat hidup kita? Apakah itu dosa? Bahkan mungkin itu hanya sebuah kesalahan, bertobat karena sebuah kebenaran, dan terus hidup dalam kebenaran. Contoh seperti kemarin Pak Ayong juga singgung soal ini bukan dosa, ini salah. Sudah tahu gula tinggi, makan karbo, tetap lanjut. Itu kan sebuah kesalahan. Harusnya tahu, jangan begitu gulanya begitu tinggi, periksa, wah kapok, enggak, tapi habis itu balik lagi. Nah, apalagi yang berkaitan dengan dosa. Harus benar-benar putus, dibuang, tuntas. Nah, tapi sekali lagi, gimana caranya? Nggak ada cara lain, kita 4M setiap hari, Bapak Ibu. Karena pertobatan itu karena memahami sebuah kebenaran. Dan sekali lagi, penutup, ketika kita fokus intensif melakukan kebenaran, sebenarnya otomatis kita nggak akan lakukan dosa. Ketika kita sabar, otomatis kita nggak marah-marah. Ketika kita jujur, otomatis kita nggak nipu orang. Jadi mari hidup ini benar-benar berfokus kepada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan hidup kita setiap hari dari firman yang kita terima setiap hari. Renungkan, pahami, percayai, dan lakukan. Dan yang kedua, tadi Pak Ramli katakan, miliki komunitas. Tempat kita berakuntabilitas. Bahkan ketika hampir-hampir jatuh, kita bisa saling mengaku dan saling mendoakan supaya kita sembuh. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman-Nya. Saya kembalikan kepada Hengki. Dan mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Kau Johan, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan koram diwa kami, Tuhan. Biarlah koram diwa ini memberikan kami keteguhan iman, memberikan kami wawasan, tuntunan, pimpinan daripada firman-Mu, Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar itu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami menghidupinya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa terus untuk Pak Dr. Ramli, Tuhan, biarlah Engkau memberikan terus kesehatan, umur panjang, dan sejahtera, sukacita, perlindungan, penyertaan terhadap Pak Ramli, istri, anak-anaknya ya Bapa. Berkati pelayanannya di Bungo, Tuhan, biarlah semakin hari semakin berkembang, semakin hari banyak jiwa yang diselamatkan, semakin hari jangkauan pelayanannya semakin luas, Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, berkati pelayanannya menjadi dokter, Tuhan, biarlah hikmat, kuasa, wibawa ilahi daripada Tuhan menyertai Pak Ramli ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan,
Biarlah Indonesia ini semakin hari semakin makmur, semakin hari semakin adil, semakin hari juga semakin alamnya semakin baik ya Bapa. Dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari mara bahaya Bapa. Biarlah anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu menjadi terang dan garam-Mu di Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, dan segenap aparatur negara, TNI, Polri, biarlah dapat menjaga persatuan dengan baik. Berkati alam Indonesia ini Tuhan, berkati daerah tempat kami tinggal Tuhan, biarlah kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga. Makasih ya Bapa, makasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dipermuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami makanan yang cukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Dan ampunilah kesalahan kami ya Bapa, seperti kami mengampuni orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kembali kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur karena kami boleh menyelesaikan Koramdiu kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bawa hati kami ke dalam tangan-Mu setiap hari. Biarlah Tuhan kami terus terbuka untuk ditegur, terbuka untuk dikoreksi, terbuka untuk diingatkan, sehingga kami boleh terus hidup di dalam pertobatan setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami mau lakukan, kami mau kerjakan, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, bukan hanya sepanjang hari ini, tapi sepanjang umur kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, dan biarlah Tuhan buat semuanya boleh berhasil. Terpuji nama-Mu, akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada-Mu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, yang manis bersama Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Yung, Willy. Ya, Wah. Selamat bergabung Pak Timotius